Oke Mas, mohon maaf Mas, untuk yang satu ekornya ini berangkat ya 053, yang satunya masih selamat tapi sudah saya balikkan ke kandang aviari. Ini tanggal 29 November ya. Ini yang kemarin. Oke guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kopi TV. Jadi di video kali ini saya mau menginformasikan terutama untuk penginden ya. Karena murai batu ini sebenarnya sudah ada yang punya kemarin, tapi dikarenakan kena musibah ini malah mati ya. Jadi saya jelaskan dulu bahwasanya murai batu ini adalah murai batu trotolan yang baru kita panen dari kandang aviari. Ini ya. Sudah pakai ring APBN, jantan, fighter kalau di kandang kemarin. Tapi entah kenapa ini malah mati ya. Ini kawan-kawannya. Ini loloh induk. Ini loloh tangan. Ini murai batu yang diloloh induk ya, sampai umur 2 bulan lebih, hampir 3 bulan ya. Nah, jadi kemarin sebenarnya sudah ada yang datang ke rumah dan pengen murai batu ini, malahan sudah diinden, padahal saya nggak mau awalnya ya. Jadi ini adalah salah satu kelemahan jika kita meloloh induk ya, apalagi kita panennya terlalu lama ataupun panennya tanggung gitu ya. Tanggung yang saya bilang itu dia baru belajar makan sendiri tapi sudah kita panen. Nah itu sebenarnya salah, dan juga dia sudah dewasa tapi tidak diperhatikan ya. Kita panennya sudah sebesar ini tapi kurang perhatian. Jadi ya gitu. Jadi murai batu ini mati juga karena kesalahan kami dari tim yang ngurus, yaitu dikarenakan kemarin memang sibuk sekali, jadi tidak sempat mengontrol trotolan ya. Dan paginya juga saya cuma ngecek sebentar, masih mau makan, cuma nggak tahu yang dimakannya itu apa. Kemudian saya pergi ke kantor, dan waktu pulang, saya pulang sebentar, itu sekitar jam 9-an. Ternyata dia sudah terbaring di bawah. Nah, jadi yang dipanen di aviari itu ada 2 ekor. Yang satu ekornya ini, yang satu ekornya lagi langsung saya kembalikan di kandang aviari. Ya, saya kembalikan dengan indukannya. Karena kalau dilihat dari kondisi dia ini kayaknya nggak makan ataupun kaget dengan makanan yang diberikan ya. Jadi banyak faktor. Yang pertama karena stres baru dipanen ya. Ini hampir sama dengan panen murai batu di hutan. Yang kedua, makanan yang dicerna itu mungkin berubah ya. Ibaratnya misalnya kalau manusia itu biasanya makan nasi, tiba-tiba makannya roti terus, ditambah stres. Akhirnya banyak penyakit yang datang. Ya, tuh udah 2 penyebabnya. Yang ketiga mungkin kurang terurus dan kurang dikontrol makanannya dan minumannya, sehingga murai batu tidak memproses makanan dengan baik dan tidak memakan makanan itu entah bersih entah enggak gitu ya. Jadi ya kayak gitulah kira-kira. Maka dari itu inilah kelemahan dari loloh induk ya. Jadi semua itu ada plus minusnya. Nah di sini saya buatkan video ini untuk menjadi suatu pengalaman ataupun pembelajaran bahwasanya tidak hanya mengetahui perawatan, tapi kita harus juga konsisten. Ini saya akui karena kesalahan dari kami juga yang terlalu sibuk. Memang akhir-akhir ini sibuk karena juga ada kegiatan dan kebetulan mau ada acara juga di rumah, sehingga murai batu tidak terkontrol ya. Nah ini alhamdulillahnya karena murai batu ini sudah terbiasa dan tidak stres, jadi aman ya. Ini aman semua yang lolohan tangan. Tapi masih liar, tuh nggak begitu jinak ya. Nah jadi sebenarnya kemarin saya mau membandingkan
hasil loloh induk dengan hasil loloh tangan ya. Kemarin sudah saya mau jadwalku membuat, tapi dikarenakan memang benar-benar sibuk, akhirnya memang nggak terkontrol, tidak diperhatikan, jadi ya seperti inilah akhirnya ya. Gagal saya buat video perbedaannya. Untuk body ini besar sekali ya, karena memang umurnya juga sudah mau masuk 3 bulan, jadi wajar berbeda dengan anakan murai batu yang masih umur 2 bulan, 1 bulan lebih dikit. Jadi seperti itu. Nah, jadi di sini saya juga menekankan kenapa saya tidak terima uang indenan ya, karena ini tadi yang pertama, karena takut kalau kejadian yang tidak diinginkan ini terjadi, sehingga kan kita sama-sama tidak enak ya. Ya uangnya pasti saya kembalikan, tapi kan yang namanya kalau sudah diterima itu kan kadang gimana gitu ya, mereka tuh sudah sangat berharap tapi uangnya dikembalikan nggak jadi, kan itu jadi sedih dia. Tapi kalau misalnya dia belum, kan masih enak dia cari yang lain langsung gitu. Jadi ya sudahlah, ini kita jadikan sebagai suatu pengalaman dan suatu pelajaran bahwasanya indenan itu kalau bisa cuman ditunjuk aja ya, itu inden ya, jadi enggaknya ya nggak masalah sebenarnya gitu. Saya juga nggak berharap, kemarin sudah saya tolak, mas saya nggak perlu indenan, saya yang penting kalau mau memang nanti saya rawatkan. Tapi beliau memaksa untuk menerima uang gitu ya untuk indenan murai batu ini ya. Tapi nggak apa-apa lah, namanya bukan rezeki ya. Paling nanti saya kabarkan dan akan kita kembalikan uangnya full ya, nggak ada dipotong-potong ya, nggak ada biaya admin ya. Nggak apa-apa, kita balikan full. Terserah kalau mau diganti dengan murai batu yang lain silahkan, atau kalau nggak sabaran mau ngambil di tangkaran lain monggo juga ya, nggak masalah dari bagi saya. Karena rezeki itu sudah ada yang ngatur, kita nggak usah maksa-maksa orang untuk membeli produk kita ya. Karena orang tahu, orang bisa menilai cocok atau enggak, mau apa enggak, sesuai atau enggak gitu ya. Oke, jadi seperti itu aja. Sebenarnya ini hanya untuk menginformasikan ke teman-teman, yang pastinya yang lebih diutamakan adalah penginden, dan untuk para penginden kedepannya kalau bisa ya seperti itu nah, makanya kenapa saya nggak mau terima uang dulu, karena ya itu tadi ya risikonya ya, gak apa-apa lah. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.